Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, dewasa ini kita menemukan ada banyak kasus kenakalan remaja pada berbagai platform online seperti TikTok, Facebook, WhatsApp, maupun Instagram, khususnya dalam hal cyberbullying. Kenakalan yang remaja yang satu ini kerap menyita perhatian pemerintah. Sementara esensi dari seorang remaja yang kerap kali kita sebut sebagai pemuda adalah untuk memajukan bangsa kita. Apakah esensi pemuda pada masa kini masih sama dengan pada masa Sumpah Pemuda? Hadirin yang berbahagia, sebelum itu kita perlu mengenal istilah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu sumpah yang pernah diucapkan oleh pemuda-pemuda Indonesia pada masa pergerakan nasional, di mana banyak organisasi pemuda pada saat itu turut serta untuk memperjuangkan cita-citanya, yaitu Indonesia Merdeka. Gagasan ini dikemukakan pada Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu kondisi bangsa Indonesia sedang terjajah dan berada dalam genggaman Belanda. Semangat dan perasaan senasib antara seluruh tokoh pemuda di Indonesia itulah yang mengantarkan mereka kepada cita-cita tersebut, yaitu Indonesia Merdeka. Persatuan dan kesatuan menjadi tonggak utama cikal bakal dari Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda ini tentunya memiliki makna yang sangat amat dalam jika kita memaknai ketiga butir pokok dari isinya. Nah, apa saja ketiga butir pokok tersebut? Butir yang pertama ialah bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Pada butir ini, tentu saja digambarkan semangat juang para pemuda Indonesia yang berlandaskan persatuan. Berbagai daerah dan pulau-pulau yang tersebar di Indonesia menyatukan dirinya ke dalam satu gagasan. Pada awalnya, setiap daerah memperjuangkan daerahnya masing-masing. Namun kemudian mereka bersatu dan bergabung. Nah, kemudian butir yang kedua adalah berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Butir ini menggambarkan keberagaman suku yang ada di Indonesia dari berbagai tempat di Indonesia dengan berbagai latar belakang yang berbeda yang kemudian melebur menjadi satu. Dan yang ketiga adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia inilah yang menjadi tonggak pemersatu pemuda yang menyatukan berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah, mengapa harus pemuda? Bukankah tokoh yang sudah berumur lebih tua akan lebih bijaksana dan lebih berpengalaman? Jawaban dari pertanyaan ini adalah, pemuda pada masa itu adalah generasi yang tangguh dan non-kooperatif kepada Belanda. Pemuda adalah generasi yang terpelajar dan menjadi titik harapan bangsa. Generasi pemuda adalah generasi yang bisa berpikir jernih dan berpikir kritis. Nah, bagaimana dengan pemuda yang sekarang? Apakah cyberbullying adalah cerminan harapan bangsa? Apakah pergaulan bebas menjadi citra pemuda pada masa kini? Tentu saja tidak. Generasi pemuda harus mengambil tindakan nyata dalam memajukan bangsa. Untuk memajukan bangsa, kita harus memulai dari diri kita sendiri sebagai seorang pemuda. Generasi pemuda adalah harapan bangsa karena dunia sudah mengalami revolusi digital, di mana kaum pemuda lebih cepat bergerak dalam hal ini. Sebagai pemuda, tunjukkanlah citra bangsamu. Mulailah dengan memperbaiki karakter dan akhlak kita sehari-hari. Pemuda itu harus tangguh dan berpikir kritis serta luas. Literasi adalah hal yang perlu kita tingkatkan bagi kaum pemuda. Selain itu, menghindari pergaulan bebas dan menjaga tutur kata kita dalam menggunakan media sosial akan memajukan bangsa ke arah yang lebih cerah. Pemuda sepatutnya memajukan bangsa di era digital ini melalui penguasaan iptek dan soft skill. Menguasai iptek dan soft skill akan menggerakkan Indonesia ke arah yang lebih cerah, sehingga bangsa Indonesia bisa bersaing dengan negara adidaya dan adikuasa lainnya. Tentu saja yang perlu kita lakukan adalah bertindak dan memulai dari hal yang kecil. Sebagai pemuda, sudah sepatutnya kita menjadi harapan bangsa yang bisa diandalkan. Dengan itu, maka niscaya Indonesia akan mengalami percepatan kemajuan yang pesat. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah dan kurang berkenan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang, pagi, maupun sore.